Al-hikayatu as-saminatu wal asyruna fil hifzi an taghayyuri qalbi syaihi. Kisah yang ke-28 adalah tentang menjaga perasaan guru. Haka asy-syaikhu Tajuddin bin Athaillah radhiyallahu anhu anna syakhson minal fuqaha'i dakhala ala sayyidi asy-syaikh Abil Abbas al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa yudarrisul ilma fi Iskandariyata. Syekh Tajuddin bin Athaillah bercerita bahwa ada seorang ahli fikih yang mengunjungi guruku yang bernama Syekh Abul Abbas al-Mursi pada saat beliau sedang mengajar sebuah ilmu di kota Iskandariyah atau kota Alexandria ya, yang ada di Mesir. Fasoro yuzahimu fit taqriri. Kemudian ahli fikih tersebut mendesak Syekh Abul Abbas al-Mursi untuk mengeluarkan sebuah pernyataan. Fa'azama alaihi syekhu faqarrara fara'a nafsahu ala syekhi. Kemudian Syekh Abul Abbas al-Mursi akhirnya mengeluarkan sebuah pernyataan dan ahli fikih tersebut merasa dirinya berada di atas Syekh Abul Abbas al-Mursi dalam segi keilmuan. Faqala lahu asy-syaikhu. Kemudian Syekh Abul Abbas al-Mursi berkata kepada ahli fikih tersebut, "Ukhruj ya mamkut." Keluarlah wahai laki-laki yang dibenci. Fa'akhrajuhu. Kemudian orang-orang yang hadir di pengajian mengeluarkan ahli fikih tersebut. Fasuliba jami'u makana lahu minal qur'ani wal ilmi wasoro dairon fi aziqqatil madinati kullu man ra'ahu yamkutuhu. Kemudian seluruh apa yang dimiliki oleh ahli fikih tersebut berupa hafalan Quran, hafalan ilmu dan macam-macamnya dicabut, dan ia menjadi perhatian di pusat-pusat kota. Setiap orang yang melihatnya maka akan membencinya. Fadalluhu ala sayyidi Yaqut al-Arsy radhiyallahu anhu fasyufi'a fihi inda Syekhi Abil Abbas al-Mursi radhiyallahu anhu. Kemudian masyarakat membawa ahli fikih tersebut ke hadapan Sayyid Yaqut al-Arsy, dan beliau Sayyid Yaqut al-Arsy meminta pertolongan kepada Syekh Abul Abbas al-Mursi untuk menyembuhkan ahli fikih ini, karena tadinya pinter, tadinya hafal Quran, tapi setelah kejadian dia mendatangi Syekh Abul Abbas al-Mursi, tiba-tiba hafalannya hilang, kecerdasannya hilang gitu. Akhirnya Sayyid Yaqut al-Arsy prihatin kepada orang tersebut dan membawanya ke hadapan Syekh Abul Abbas al-Mursi. Faqala, kemudian komentar dari Syekh Abul Abbas al-Mursi, qad radadna alaihi al-fatihata wal muawwidhataini liyusolliya bihima. Sungguh aku telah mengembalikan hafalan Fatihah dia dan hafalan surat al-muawwidhatain Anas dan Al-Falaq ya kepada dia, agar dia bisa melakukan sholat, agar sholatnya sah. Wa kana qad hafizo al-Qur'ana wa samaniyata asyara kitaban fil ilmi walam yazal masluban ila an mata. Dan sebenarnya dia pernah hafal Al-Quran dan 80 kitab ya, hafal Al-Quran dan 18 kitab. Tapi hafalan itu, hafalan Quran dan 18 kitab ini akan selamanya hilang sampai dia mati ya. Yang dikembalikan oleh Syekh Abul Abbas al-Mursi hanya hafalan surat Al-Fatihah dan surat al-muawwidhatain saja. Ini kualat ya. Ya maksudnya kalau
perasaan Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini tersakiti karena didesak oleh orang ini untuk mengeluarkan sebuah pernyataan. Karena Syekh Abul Abbas Al-Mursi murka, maka orang ini yang tadinya hafal Quran dan macam-macam hilang hafalannya. Ini karena dia tidak punya adab kepada orang yang ilmunya lebih tinggi, kepada orang yang kedekatan dengan Allah lebih dekat begitu. Kisah itu diambilkan dari kitab Lataiful Minan. Kemudian yang nomor 2, wa Syekhul Imam al Ajallu Syamsul A'immati al-Hulwani qad kana kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyaman bihadisatin waqa'at. Syekh Al-Hulwani keluar dari tanah Bukhara. Bukhara itu Uzbekistan ya kalau sekarang. Tempat tinggal beliau itu di sana di Bukhara. Dan beliau sementara menginap di sebuah desa dalam beberapa hari karena ada sebuah hal yang menuntut beliau keluar dari Bukhara menuju desa tersebut. Wa qad zarathu talamidhuhu ghairu syaikhi al-imami al-qadi Abi Bakrin Az-Zarnuji, dan seluruh muridnya selain Syekh Abi Bakar Az-Zarnuji mengunjungi Syekh Al-Hulwani di desa tersebut. Faqala lahu hina laqiyahu limadza lam tazurni. Kemudian Syekh Al-Hulwani di saat bertemu dengan Abi Bakar Az-Zarnuji, beliau berkata, "Kenapa pada saat itu, pada saat saya menginap di sebuah desa, kamu tidak mengunjungiku?" Faqala kuntu masghulan bihidmati al-walidata. Kemudian Abi Bakar Az-Zarnuji menjawab, "Saya saat itu sibuk melayani ibuku." Qala turzaku al-umro wala turzaku raunaqod darsi. Kemudian Syekh Al-Hulwani berkata, "Semoga kamu diberikan rizki berupa umur yang panjang, tapi kamu tidak diberikan rizki berupa nikmatnya belajar dan mengajar." Wa kana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aksari awqatihi fil qura walam yantazim lahu ad-darsu li'anna talibina katsiran ma yujaduna fil buldani dunal qura. Dan faktanya beberapa tahun kemudian gitu, Abi Bakar Az-Zarnuji ya seperti itu, seperti apa yang didoakan oleh gurunya yakni Syekh Al-Hulwani, bahwa Abi Bakar Az-Zarnuji ya memang usianya panjang, tapi beliau jarang terlibat dalam program belajar mengajar karena kebanyakan waktu yang dijalani oleh Abi Bakar Az-Zarnuji adalah bertempat tinggal di sebuah desa, dan karena di desa akhirnya jarang ada program belajar mengajar. Sebab kalau di sana ya di Timur Tengah, para siswa atau para santri itu banyak ditemukan di kota-kota, bukan di pedesaan. Sedangkan Syekh Abi Bakar Az-Zarnuji hidupnya ini di desa, sehingga dia jarang terlibat dalam program belajar mengajar. Nah, ini salah satu akibat karena pernah membuat perasaan seorang guru kecewa gitu ya. Pada saat gurunya berkunjung di sebuah desa A, semua santri mengunjungi guru tersebut, tapi ada santri yang tidak mengunjungi guru tersebut. Nah, guru ini akhirnya kecewa kepada santri yang tidak datang dan didoakan diberikan umur panjang, tapi tidak bisa menikmati gemerlapnya belajar mengajar. Itu pentingnya menjaga perasaan seorang guru ya. Kalau seandainya menyakiti hati guru, membuat guru kecewa,
maka itu akan berakibat fatal, akan kualat gitu, seperti dalam dua kisah ini. Kalau ini diambilkan dari kitab Ta'limul Muta'allim. Al-hikayatu at-tasi'atu wal ishruna fi husni khuluqi syaihi ma'atil midhihi. Kisah yang ke-29 adalah tentang kehebatan akhlak seorang guru kepada muridnya. Kana ba'dul masyayikhi lahu muridun da'ahu ila baitihi. Ada seorang guru yang memiliki murid yang mengundang guru tersebut untuk berkunjung ke rumahnya. Faja'a asy-syaikhu, kemudian sang guru pun datang ke rumah murid yang mengundangnya. Falamma wasala ila tahti babil muridi qala lahu al muridu ana ma da'autuka. Setelah sang guru sampai di pintu rumah seorang murid, maka si murid itu berkata kepada guru, aku tidak mengundangmu. Faraja asy-syaikhu, akhirnya guru kembali pulang. Falamma ba'uda qalilan da'ahu faraja'a. Setelah guru kembali pulang dan beliau, seorang guru ini sudah sampai di tempat yang sedikit jauh dari rumah murid tersebut, si murid kembali memanggil guru tersebut. Akhirnya si guru kembali menuju rumah si murid. Falamma wasala ilal babi qala ma da'autuka. Setelah guru sudah sampai di depan pintu rumah si murid kembali berkata, aku tidak mengundangmu. Faroja'a wa hakaza amila ma'ahu ila arba'in au khamsi marratin. Akhirnya guru karena tidak merasa diundang, karena muridnya tidak mengundang beliau, guru akhirnya kembali lagi. Dan seperti itu terus. Setelah jarak sedikit jauh dari rumah si murid kembali memanggil guru tersebut, dan seterusnya sampai sekitar 4 atau 5 kali begitu. Ini murid yang kurang sopan jelas ya. Summa akbala alaihi wa rohaba bihi wa tolaba minhu al afwa wa qala lahu ma'azomaka min syaikhin. Kemudian setelah guru ini sudah menjauh dari rumah si murid menghampiri guru tersebut dan meminta maaf kepada guru tersebut. Dan si murid berkata kepada si guru, sesuatu yang luar biasa yang membuatmu agung wahai guru. Jadi ya, engkau adalah guru yang luar biasa gitu. Ini segot ta'ajub, segot kekaguman. Faqala lahu asy-syaikhu alqaitu ay madza fa'altu adana illa takhallaqtu bi khuluqin min akhlaqil qalbi idza da'autahu ja'a wa idza tarattahu roha. Kemudian dijawab oleh gurunya. Guru menjawab pernyataan kekaguman dari muridnya. Apa yang saya lakukan? Saya hanya melakukan apa yang dilakukan oleh anjing gitu. Ketika kamu memanggil anjing, maka si anjing akan datang, dan ketika kamu mengusir anjing, maka anjing akan pulang, maka anjing akan menjauh. Saya hanya berakhlak seperti akhlaknya anjing di sisi itu, di sisi ya nurut kemajikan gitu ya. Ketika dipanggil ya menghampiri, ketika diusir ya menjauh gitu. Ini akhlak luar biasa dari seorang guru kepada muridnya atau kepada santrinya. Ya ini ya perlu ada proporsional, artinya bagi seorang guru ya yang dilihat itu adalah kewajiban dia sebagai guru, yakni menyayangi muridnya, kemudian memperlakukan muridnya sebagai manusia yang terhormat karena dia sedang belajar. Tapi dia jangan sampai melihat hak-haknya saja gitu, hak-haknya sebagai guru. Begitupun murid, dia harus melihat kewajiban-kewajibannya sebagai murid. Jangan sampai
melihat hak-haknya sebagai murid, begitu. Ini kisah diambilkan dari kitab Nafahatun Nasim Al-Hajiri, atau ada juga dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtaroh. Tamma al-kitabu bihamdillahi wa aunihi wa taufiqihi fi yaumil jumu'ati fil ashiri min jumada saniyati sanata 1440 hijriyah al-muwafiq li khamsata asyrota min syahri Februari sanata 2019 Masehi. Kitab ini dengan memuji Allah dan dengan pertolongan Allah akhirnya hatam di hari Jumat tanggal 10 bulan Jumadil Akhir ya, Jumadil Akhir tahun 1440 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 15 bulan Februari tahun 2019 Masehi. Walhamdulillahi rabbil alamin wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman daiman ila yaumiddin wallahu a'lam bisawab. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir